Shalom Aleichem, Besem Adonai Yeshua Mashiach we Ruach Kodes. Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik yang ada di Indonesia dan yang ada di seluruh dunia ini, di sini saya akan memberitahukan apakah firman Tuhan itu bisa salah. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik yang ada di Indonesia dan yang ada di seluruh dunia ini, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi firman Tuhan itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya firman Tuhan itu tidak pernah salah. Bahkan dari kekal sampai kekal, firman Tuhan itu tidak pernah yang namanya salah atau keliru. Jadi saudara-saudara, apakah tujuan gereja pemulihan firman didirikan saudara-saudara? Jadi GPF atau Gereja Pemulihan Firman itu didirikan bukan untuk mengoreksi firman Tuhan atau bukan untuk menyalahkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu tidak pernah salah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, dan firman Tuhan itu dari kekal sampai kekal tidak pernah namanya salah. Jadi saudara-saudara, tujuan Gereja Pemulihan Firman didirikan, tujuan Gereja Pemulihan Firman itu didirikan untuk mengoreksi atau memperbaiki atau meluruskan terjemahan Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia yang salah. Jadi terjemahan LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia lah yang Alkitabnya yang diluruskan atau dibenarkan sesuai dengan kitab aslinya, yaitu Tanak dan Berip Kadasa, saudara-saudara. Karena terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu punya banyak kekeliruan saudara dalam menerjemahkannya. Dan saudara-saudara, di sini saya mau memberitahukan bahwa yang menerjemahkan Alkitab kita di Indonesia itu bukan orang Kristen, bukan orang Nasrani, bukan orang Katolik, bukan juga, tetapi saudara-saudara yang menerjemahkan kitab suci kita Alkitab di Indonesia itu adalah seorang yang beragama Islam yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, saudara-saudara. Dan pada waktu Abdullah bin Abdul Qadir Munsi ini menerjemahkan kitab Tanak dan Berip Kadasa ke dalam bahasa Indonesia, dia memakai nama Tuhannya orang Islam, yaitu Allah, saudara-saudara. Dan ini kesalahan fatal sehingga umat Nasrani, Kristen dan Katolik yang ada di Indonesia bahkan seluruh dunia ini tidak mengenal nama Tuhan umat Nasrani, Kristen dan Katolik sendiri, yaitu Yahweh, saudara-saudara. Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik yang ada di Indonesia dan yang ada di seluruh dunia, jadi itulah kesalahan Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, yang seorang yang beragama Islam yang menghilangkan nama Yahweh di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik yang ada di Indonesia atau seluruh dunia, jadi kitab asli umat Nasrani, Kristen dan Katolik itu adalah, kitab aslinya adalah Tanak dan Berip Kadasa, dan tidak dilarang saudara-saudara menerjemahkan kitab Tanak dan Berip Kadasa ke dalam bahasa lain. Tetapi jangan, yang menjadi kesalahan itu penerjemah mengganti nama asli Yahweh menjadi nama Tuhan yang lain, seperti menggantinya dengan nama Allah, menggantinya dengan nama God dan Lot. Itu adalah kesalahan saudara-saudara, karena nama Tuhan itu tidak boleh diterjemahkan. Jadi nama Tuhan itu dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya itu tidak boleh diterjemahkan. Seperti nama kita juga di ijazah kita atau di sertifikat kita itu tidak boleh diganti-ganti, saudara-saudara. Karena kalau nama kita diganti di ijazah atau sertifikat, berarti pergantian hak kepemilikan, saudara-saudara. Pergantian hak kepemilikan. Jadi saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini yang ada di Indonesia dan seluruh dunia, jadi GPF atau Gereja Pemulihan Firman itu didirikan bukan untuk menyalahkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu tidak pernah salah, tetapi
gereja permuliaan firman itu didirikan untuk mengoreksi terjemahan atau kekeliruan yang salah yang diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, saudara-saudara. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, itu saja yang saya beritahukan di video ini, dan semoga video ini bisa dipahami dan dimengerti. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh besem Yesus Amasya Werokodes memberkati saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Sekian, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara. Haleluya, amin.